Jika Anda seperti saya, mudah lupa, semoga video berikut yang saya sampaikan bisa berguna buat Anda. Tapi sebelum Anda lupa, jika Anda belum berlangganan atau subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini sekarang juga. Terima kasih. Lupa adalah hal yang sangat wajar. Bahkan sebenarnya lupa diperlukan. Karena itu adalah mekanisme otak manusia mengosongkan, membuang informasi yang tidak dibutuhkan. Jadi, manusia itu akan bisa mengingat jika informasi yang disimpan ada relasinya dengan informasi lainnya. Jadi dianggap penting ketika dia berkaitan dengan informasi lainnya. Seringkali juga dalam sehari-hari kita melihat sesuatu, menggunakan sesuatu, tapi kita tidak ingat detail-detailnya karena detail-detailnya tidak relevan. Contoh, misalkan kita menggunakan produk dari Apple, kita sering gunakan laptopnya, lalu gunakan handphonenya, tapi kita tidak ingat apakah yang digigit sebelah kiri atau sebelah kanan, ataukah tangkainya ini melambai ke kiri atau ke kanan, kita tidak ingat karena kita tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Kita hanya tahu apelnya digigit, ya udah, itu aja. Jadi untuk mengingat kita perlu ada kaitan antar satu informasi dengan informasi lainnya. Ada cerita. Dengan kata lain ada cerita, ada alasan mengapa sesuatu ini berkaitan dengan sesuatu yang lainnya. Di sini saya mengambil contoh bagaimana menghitung luas dari bangun datar, segi 3 dan segi 4. Dulu saya kesulitan menghitung luas karena ada beberapa rumus yang saya tidak mengerti mengapa rumusnya seperti itu, dan karena tidak mengerti jadi diingat sebentar lalu lupa lagi gitu. Jadi untuk segi 4 kita punya persegi panjang atau rectangle, kita juga ada persegi atau square, ada jajar genjang atau parallelogram, layang-layang atau kite, lalu belah ketupat, sering juga disebut diamond atau rhombus, dan trapesium. Seperti kita tahu bahwa rectangle atau persegi adalah segi 4 di mana semua sudutnya 90 derajat, jadi sisi-sisinya saling tegak lurus, dan ada dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi ini sama panjang dengan ini, lalu yang ini sama panjang dengan ini. Jika 4 sisinya sama panjang semuanya, maka disebut square atau persegi. Jadi square adalah sebenarnya rectangle jika keempat sisinya menjadi sama panjang. Lalu ada parallelogram, jajar genjang, di mana dua pasang sisi sejajar dan sudutnya tidak harus 90 derajat. Jadi bisa miring seperti ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya square dan rectangle adalah kasus khusus ketika sudutnya sama dengan 90 derajat. Lalu ada rhombus atau diamond atau belah ketupat didefinisikan jika 4 sisinya sama panjang. Jadi 4 sama panjang, sudutnya boleh berapa saja. Lalu kita lihat bahwa square adalah sebenarnya rhombus juga ketika sudutnya menjadi 90 derajat. Jadi adalah kasus khusus dari rhombus ketika sudutnya 90 derajat. Lalu ada kite, definisinya dua sisi sama panjang, dua pasang sama panjang, seperti ini. Lalu ada trapesium. Trapesium didefinisikan hanya ada satu pasang sisi yang sejajar.
sisi lainnya tidak sejajar. Ini adalah bangun-bangun segi empat yang kita pelajari, yang beraturan, yang ada aturannya. Segi empat yang lain tidak beraturan, kita tidak bisa menghitungnya secara langsung. Mungkin kita harus memecahnya menjadi beberapa bagian. Apalagi segitiga mungkin pertama kali diajarkan bahwa luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Jadi misalkan ini alas, base times height atau alas. Ini adalah tinggi atau height. Untuk segitiga siku-siku seperti ini, rasanya masuk akal. Karena kita lihat bahwa dia adalah sebenarnya bisa dianggap sebuah persegi yang dipotong dua di diagonalnya. Seperti ini. Jadi masuk akal. Tapi untuk seperti ini, kalau kita lihat ini alas dan tingginya adalah yang ini, tidak langsung terlihat seperti itu. Begitu juga segitiga yang seperti ini. Jika ini adalah tingginya, tapi alasnya adalah yang ini. Tidak langsung terlihat seperti ini. Tidak bisa kita bayangkan karena kita sudah tahu bahwa luas dari persegi adalah alas kali tinggi, seperti ini. Kalau tadi untuk segitiga kita potong menjadi dua. Tapi untuk segitiga-segitiga lainnya tidak terlalu terlihat seperti ini. Maka itu sebenarnya pengetahuan kita mengenai menghitung luas harus diurutkan. Jadi dari persegi dulu, kita menghitung persegi bisa, lalu kita coba menghitung jajar genjang. Setelah jajar genjang, lalu mempelajari luas dari segitiga. Seperti ini. Dan yang lain-lainnya nanti dipelajari belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Sudah lebih mudah dipahami jika kita sudah bisa melihat relasi antara persegi, jajar genjang, lalu segitiga. Baik, persegi ini yang paling mudah karena persegi adalah perkalian dari panjang kali lebar atau alas kali tinggi. Kita belajar misalkan ini panjangnya 6 unit. Dalam matematika kita biasanya seringkali tidak menuliskan unitnya. Kalau dalam fisika biasanya kita selalu menyertakan unitnya, apakah itu meter, ini 6 meter atau 6 cm atau 6 km. Dalam hal ini kita anggap saja unitnya tidak ada, jadi 6 kali 4, maka kita tahu ini adalah 24, ya, karena ini adalah perkalian. Totalnya ada 24. Lalu bagaimana dengan jajar genjang? Dua pasang garis yang sejajar. Bagaimana menghitung luas dari jajar genjang? Ketika kita mencoba
menyelesaikan sesuatu masalah, menghitung luas sebuah jajar genjang, maka kita harus berangkat dari apa yang sudah kita ketahui. Apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui adalah menghitung luas persegi. Jadi apakah mungkin menghitung luas jajar genjang dengan menggunakan luas persegi? Maka, apakah mungkin kita mentransformasikan sebuah jajar genjang menjadi sebuah persegi? Kita ubah jajar genjang ini menjadi sebuah persegi. Itu pertanyaannya. Karena kalau sudah menjadi persegi, kita sudah bisa menghitung luasnya. Baik, bagaimana caranya? Mungkin sebagian dari Anda juga sudah mengetahuinya, yaitu karena jajar genjang adalah dua pasang sisi yang paralel, maka kita bisa menganggap kita potong lalu pindahkan. Lalu potongan itu dipindahkan ke sini. Nantinya kita pindahkan ke sini. Kita sudah bisa mengubah jajar genjang ini menjadi sebuah persegi. Tidak mengubah luasnya, maka luas jajar genjang ini akan sama dengan luas persegi. Maka kita akan bisa menghitungnya sebagai luas dari persegi yang ini. Alas kali tinggi. Alas dikali tinggi. Jadi, luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Ketika kita sudah mengetahui luas jajar genjang, maka sembarang bentuk segitiga sebenarnya adalah setengahnya dari jajar genjang, seperti ini. Kita lihat di sini bahwa segitiga ini sebenarnya bisa dianggap sebagai sebuah jajar genjang, atau dalam ini karena tegak lurus dia adalah sebuah persegi yang kita potong dua di diagonalnya. Kita potong dua di diagonalnya. Segitiga ini juga kita anggap sebagai setengah dari ini luasnya, lalu segitiga ini adalah setengah dari luas sebuah jajar genjang yang bentuknya seperti ini. Kita potong di diagonalnya. Bagaimana dengan segitiga seperti ini? Jadi, setiap bentuk segitiga adalah setengah dari sebuah jajar genjang. Berlaku untuk sembarang bentuk segitiga. Sehingga luas jajar genjang kita sudah tahu alas dikali tinggi, maka luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Jadi, dengan relasi seperti ini, kita hanya perlu mengingat, karena luas persegi kita sudah ingat,
itu adalah perkalian biasa, panjang kali tinggi, panjang kali lebar, alas kali tinggi. Lalu kita sudah temukan kaitannya bahwa jajar genjang ternyata bisa dikaitkan dengan persegi juga, luasnya sama dengan luas persegi. Jadi kita sudah bisa mengkaitkan ini. Lalu segitiga adalah setengah dari jajar genjang, maka setengah alas kali tinggi. Itu saja yang sudah kita ketahui dan perlu kita ingat. Yang lainnya tidak perlu kita ingat. Bagaimana dengan layang-layang, belah ketupat, dan trapesium? Kita ingat bahwa belah ketupat sebenarnya adalah 2 kalinya dari segitiga yang ini. Jadi kalau kita anggap ini seperti ini, maka dia adalah 2 kalinya segitiga yang ini. Lalu bagaimana dengan layang-layang? Layang-layang juga adalah 2 buah segitiga, tapi segitiganya tidak sama. Satu segitiga yang lebih pendek, satu lagi segitiga yang lebih panjang. Jadi kita bisa anggap ini penjumlahan dari 2 buah luas segitiga. Jadi adalah segitiga yang ini, lalu ditambah segitiga yang sisinya lebih panjang seperti ini. Lalu bagaimana dengan trapesium? Trapesium adalah jumlah jajar genjang dengan segitiga. Trapesium adalah jajar genjang ditambah segitiga. Jadi ini jajar genjang, lalu ini segitiganya. Jadi dari mind mapping kita sebenarnya tidak banyak yang perlu kita ingat, dan ingatan itu cukup sederhana karena kita hanya perlu mengingat persegi, panjang kali lebar, alas kali tinggi. Jajar genjang juga ternyata sama, adalah panjang kali lebar, alas kali tinggi. Segitiga adalah setengahnya dari jajar genjang. Lalu bagaimana belah ketupat, layang-layang trapesium? Itu seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa belah ketupat adalah 2 segitiga yang sama. Layang-layang ada 2 segitiga yang berbeda. Trapesium adalah jajar genjang ditambah segitiga. Demikian, semoga berguna. Saya kira begitu juga di dalam kelas ketika mengajarkan murid-murid satu konsep mengenai luas, perlu ditekankan adanya relasi bagaimana kita mendapatkan sesuatu. Jadi rumus-rumus yang diberikan, misalkan belah ketupat luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2. Demikian juga layang-layang luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2. Lalu trapesium luasnya adalah setengah dalam kurung sisi 1 ditambah sisi 2 dikali tinggi. Murid-murid harus memahami bagaimana mendapatkan rumus tersebut dari gambaran seperti ini. Bagaimana dari gambaran seperti ini menjadi sebuah rumus yang sebenarnya juga tidak diperlukan kalau dia sudah bisa memecahnya menjadi seperti ini. Jadi yang lebih penting daripada memberikan sebuah formulasi adalah mengarahkan atau memberikan guidance, memberikan bimbingan bagaimana murid bisa menemukan sendiri. Jadi proses discovery. Kekurangan dalam pengajaran matematika adalah tidak adanya proses discovery, proses penemuan, bagaimana menemukan sesuatu berdasarkan apa yang sudah kita ketahui, lalu kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Saya rasa proses pengajaran harus lebih mengarah ke sana. Jangan hanya sekedar memberikan fakta-fakta, tapi tidak memberikan kemampuan untuk
merelasikan antar fakta-fakta tersebut. Jadi, skill yang perlu dikembangkan adalah mengkaitkan satu fakta dengan fakta yang lainnya, sehingga bisa berargumentasi, bisa berkorelasi, bisa menemukan pengetahuan yang baru atau fakta yang baru. Jadi, jika mappingnya sudah lengkap seperti ini, murid sudah mampu merelasikan konsep dengan konsep lainnya, maka dia akan bisa mengembangkan sendiri konsep baru, menemukan konsep baru ketika menghadapi sesuatu yang baru, bisa merelasikannya dengan sesuatu yang dia sudah ketahui. Jadi pengetahuan berkembang ketika konsep yang sudah diketahui bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru. Demikian, semoga yang saya sampaikan berguna. By the way, logo apel yang benar adalah ini, yang digigit adalah yang sebelah kanan, lalu ada lengkungan di bawahnya. Lengkungan ini untuk membedakan mungkin dengan buah tomat atau buah ceri. Lalu kenapa yang digigit sebelah kanan? Itu karena Isaac Newton dan Alan Turing dua-duanya bertangan kidal. Jadi karena bertangan kidal, memegang apel dengan tangan kiri, maka yang digigit adalah sebelah kanan. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. You can learn anything.